Ya masyaallah sahabat, ini sebagian bahan fa'aliyat azawaj. Wahai sekalian pemuda, jika di antara kalian itu sudah merasa sanggup, mampu, jika di antara kalian itu sudah merasa mampu, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Hadisnya jelas, itu tujuan menikah. Tujuan yang ketiga adalah untuk ketenangan batin. Kalau di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang sering dibaca pada saat walimatul ursh, walimah akad. Itu kan disebutkan litaskunu ilaiha, agar ada kenyamanan batin di dalamnya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sehingga dengan adanya litaskunu tadi, sakinah tadi, ketentraman batin itu tadi, terciptalah mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, kasih sayang. Ini tujuan menikah. Yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa menikah itu adalah proses pendewasaan. Seseorang akan lebih dewasa dengan menikah, apalagi ketika dia sudah memiliki anak. Masa sih sudah punya anak masih main PlayStation, masih baca komik. Kan kalau pas main PlayStation anaknya rebutan sama bapaknya. Saya dulu. Berarti kan ya kurang dewasa. Harusnya dengan menikah itu semakin lebih dewasa. Yang kelima adalah berbagi peran antara suami dan istri. Karena memang kita sebagai laki-laki fitrahnya adalah untuk bekerja, fitrahnya. Dan perempuan adalah fitrahnya mendidik anak. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita sebagai laki-laki pun juga mendidik anak. Karena pendidikan anak pada saat dia masih kecil itu lebih dominan ibunya. Karena anak yang masih kecil itu sangat butuh sekali rasa kasih sayang, belayan dari seorang ibu. Dan biasanya ibu ini lebih lemah lembut, biasanya, tidak semuanya. Itu ketika anak masih kecil. Tapi ketika anak sudah menginjak remaja, maka sebetulnya pendidikan yang lebih dominan itu harus didominasi oleh sang bapak. Apalagi ketika anaknya laki-laki. Ketika anak sudah mulai remaja, dominasi sang bapak ini harus lebih intens dalam pendidikan. Kita tahu Rasulullah lahir, sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Kemudian ketika masih bayi, Rasulullah dirawat oleh ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Dan ketika Rasulullah ini sudah menginjak remaja di atas 7 tahun, akhirnya Rasulullah pun juga dididik oleh Ali bin Abi, oleh Abu Thalib, pamannya. Jadi ketika sudah menginjak remaja, sudah dominasi dari seorang perempuan itu sudah berkurang, apalagi memang ibunya sudah meninggal. Ibunda Aminah sudah meninggal. Jadi dominasi sebetulnya setelah anak itu menginjak remaja adalah sang bapak untuk mendidik anak. Bagaimana sang bapak itu menanamkan tanggung jawab, menanamkan karakter kedisiplinan, ketegasan, sekaligus kelemah lembutan, tegas sekaligus kelemah lembut. Dan bisa jadi kelemah lembut juga bisa ditambahkan dari seorang ibu juga. Jadi ketika lebih dewasa, anak ini juga akan tertanam di dalam hatinya kelemah lembutan pada saat dia masih kecil dan pendidikan pendewasaan pada saat dia dididik oleh bapaknya. Ini adalah berbagi peran. Kemudian yang keenam adalah tujuan menikah itu adalah meningkatkan ketakwaan. Itulah makanya yang disebut dengan menikah itu adalah separuh dari agama. Kalau hadis yang lebih lengkap adalah seorang laki-laki yang memiliki istri yang salihah, maka dia telah mendapatkan separuh agamanya. Maka
lengkapilah separuhnya yang lain dengan bertakwa kepada Allah. Nah, jamaah salat maghrib rahimahumullah, maka dari itu janganlah kita menikah dengan niatan yang salah, dengan tujuan yang salah. Menikah hanya menilai dari sisi fisiknya saja, dari kekayaannya saja, apa dari sisi duniawi lain. Jangan. Karena bisa jadi kita nanti akan menyesal. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan selain daripada ilmu adalah sebuah pemahaman, sebuah pengertian, sebuah keyakinan di dalam hati bahwasanya menikah itu adalah manajemen ketidaksempurnaan. Apa maksudnya? Pasangan kita tidak mungkin sempurna 100%. Bisa jadi pasangan kita, istri kita misalnya, itu cantik, tapi ternyata tidak pintar masak. Sekali masak anyep, tawar rasanya. Besok lagi masak kasingan, ini tidak pernah kebenaran kalau masak. Atau mungkin istri kita S2, pasca sarjana, tapi ternyata dalam mengurus urusan rumah tangga dia tidak cakap. Misalnya mencuci, cuci piring, cuci baju, nyapu, kemudian ngepel dan sebagainya. Ternyata tidak cakap dan tidak senang dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Atau bisa jadi mungkin istri kita itu hanya lulusan SD, tetapi kalau mendidik anak, rasa kasih sayang itu luar biasa. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa pasangan kita itu tidak mungkin sempurna 100%. Pasti mereka itu memiliki kekurangan. Pasti mereka memiliki kekurangan. Maka dari itu janganlah kita mudah sekali curhat, ya entah kepada ustaz atau kepada teman atau kepada siapa. Saya kecewa dengan istri saya. Atau sebaliknya, sang istri perempuan juga curhat kepada temannya, atau ustazahnya, atau mobiannya, atau orang tuanya, bahkan saya kecewa pada suami seperti ini. Karena misalnya, kalau tidur menunggu, itu masalah sepele, betul ya? Masalah sepele. Jadi menikah adalah manajemen tidak sempurnaan. Bisa jadi kita akan menemukan pasangan yang tidak sempurna dan itu pasti. Kita akan menemukan pasangan yang tidak sempurna. Begitu pula kita sebaliknya. Kita pun sebetulnya tidak sempurna. Jangan terus mentang-mentang kita merasa bahwasanya saya ini kan cakep, ganteng, dulu pas masih muda itu jadi rebutan cewek-cewek waktu kuliah misalnya. Saya juga kaya raya, cerdas, pintar. Jangan sampai dengan kelebihan-kelebihan seperti itu kita merasa bahwa kita ini sudah hebat, sempurna 100%, dan kita akan menyatakan kepada orang lain, saya kecewa dengan istri saya seperti ini. Karena bisa jadi istri Anda kecewa 2 kali lipat lebih daripada Anda. Dia memang cakep, dia memang kaya, dia memang pintar, tetapi kalau pas pagi hari saya mempersiapkan anak-anak untuk mandi, anaknya 4, sekolah semua, SMA, SMP, SD, TK misalnya, mempersiapkan masakan pagi, padahal yang perempuan juga akan bersiap-siap untuk bekerja juga. Yang satu susah disuruh mandi, yang satunya susah disuruh sarapan, tidak ada yang membantu pekerjaan di rumah. Kok malah suaminya enak-enakan ngopi di teras sambil baca Quran. Padahal sang istri sedang sibuk di belakang dan stres luar biasa. Mungkin para istri akan mengatakan, mana papa mama saya jadi limo, bapaknya jadi berpe. Pengen untuk dilayani terus gitu. Artinya kadang-kadang kita sebagai suami juga harus mengetahui bahwasanya istri itu sibuk dan kita harus membantu. Bahwa para akhwat, bahwa para istri itu butuh seorang laki-laki yang ketika para istri itu sedang mencuci piring, mencuci baju, sedang masak, suaminya itu mengajak anaknya yang paling kecil itu untuk bermain di luar supaya tidak rewel, supaya tidak mengganggu pekerjaan ibunya di dalam rumah. Kadang-kadang memang kita sebagai suami butuh seperti itu, membantu pekerjaan istri, hanya sekedar ngajak main anak-anak
Jadi bersiaplah kecewa dengan pasangan. Ya, artinya ini bisa dalam makna tanda kutip. Karena bisa jadi beberapa orang itu ketika akan menikah itu angan-angannya terlalu tinggi, impiannya terlalu tinggi, masang standar itu tinggi banget. Pengen yang cantik, pengen yang solihah, pengen yang kaya raya, pengen yang anak tunggal, pengen apa lagi cerdas, pengen yang sarjana, pengen yang pintar. Masa tidak ada yang sempurna seperti itu? Susah ditemukan yang seperti itu. Mungkin satu orang mungkin 1 juta ya. Mungkin dengan ini ya, dengan sebuah dalil ya. Ustaz, saya ini tidak siap menikah, Ustaz. Bukankah akhwat-akhwat yang ngaji di tempat Ustaz itu mereka muslimah yang soleh semua, Ustaz. Muslimah yang solehah semua, mereka rajin ke pengajian. Kerudung mereka sudah menutup aurat dengan baik. Mereka pasti rajin qiyamul lail, mereka pasti rajin puasa sunnah. Pasti mereka semua kan solehah semua, Ustaz. Maka dari itu, dari sekian banyak yang solehah itu semua, Ustaz, pilihkan satu yang paling cantik, Ustaz. Kayaknya Ustaznya diakali gitu ya. Karena yang memang yang diperintahkan Rasulullah dicari itu adalah yang baik agamanya. Dia mengatakan bahwa semua akhwat majelis pengajian itu solehah semua. Dan di antara yang sudah solehah semua itu, pilihkanlah satu yang paling cantik. Pintar juga ya. Jadi ya ini ya, tidak mungkin kita akan mendapatkan yang sempurna 100%. Kemudian yang harus kita persiapkan dalam manajemen ketidaksempurnaan ini adalah kita harus bersikap dewasa dengan ketidaksempurnaan pasangan kita. Salah satu sikap dewasa adalah bersabar dan tidak menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang lain, sehingga semua orang akan tahu, wah, suami saya itu kalau tidur mendengkurnya kerasnya banget. Tapi jangan ceritakan siapa-siapa ya. Orang yang diberitahu seperti itu, ternyata suaminya itu kalau malam tidur mendengkurnya kerasnya bukan main. Tapi ibu itu bilang jangan cerita siapa-siapa. Nanti yang orang yang ketiga akan mengatakan seperti itu juga. Ternyata bapaknya itu kalau tidur itu mendengkurnya kerasnya bukan main. Tapi jangan cerita siapa-siapa. Kok jangan cerita siapa-siapa? Sementara saya juga sudah tahu dari orang lain gitu. Akhirnya semua orang tahu, satu kompleks itu kan tahu. Jadi bersabar dengan kekurangan pasangan kita. Caranya salah satunya adalah tidak menceritakan keburukan pasangan kita kepada orang lain. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, sehingga dengan kita mengetahui bahwasanya pasangan kita itu tidak sempurna, apalagi bagi yang belum menikah, harus sudah bersiap-siap dari sekarang bahwa bisa jadi saya nanti akan menemukan pasangan yang tidak sempurna. Berarti jangan sampai di dalam pikiran kita ketika akan ijab qabul itu merasa atau memiliki pemikiran bahwasanya saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai pada saat dia masih cantik. Tapi kalau nanti dia sudah tidak cantik, ya, saya akan berpikir untuk memilih wanita yang lain. Jangan juga seorang perempuan menerima pinangan dari orang lain hanya karena harta.